Hasil yang bikin garu kepala. Selamat datang di GP Update. Di seri MotoGP Malaysia 2025, Aprilia datang dengan percaya diri tinggi, tapi pulang membawa lebih banyak pertanyaan daripada piala. Sepang seharusnya jadi ajang pembuktian, tapi justru menjadi pengingat bahwa langit balap tak selalu cerah. Banyak fans mengira ini akan jadi akhir pekan gemilang, namun hasil akhirnya seperti pesan makanan online, foto bagus tapi realita beda jauh. Aprilia yang sebelumnya digadang sebagai ancaman utama, kini terlihat seperti tim yang kehilangan arah. Apa yang sebenarnya terjadi di balik layar pedok? Mari kita bongkar bersama dari latihan hingga race day yang penuh drama. Harapan setinggi podium, hasilnya ya tidak setinggi itu. Sebelum tiba di Malaysia, Aprilia sedang di atas angin. Marco Bezzecchi tampil konsisten, RSGP makin disegani, dan kru tim tampak yakin bahwa podium sudah di depan mata. Tapi sayangnya, di dunia MotoGP, ekspektasi tinggi bisa berubah jadi tekanan berat. Bezzecchi bahkan sempat menyebut Sepang sebagai sirkuit yang bersahabat. Ternyata, sirkuit itu malah seperti teman yang mendadak ghosting di saat penting. Ketika semua berharap Aprilia bisa memanfaatkan momentum, tanda-tanda awal masalah mulai terlihat di latihan hari pertama. Juara dunia, tapi tiba-tiba hilang? Guys, bayangin, baru aja ngeraih gelar juara dunia ke-7, tiba-tiba Marc Marquez ngilang dari sirkuit kayak sinyal wifi di pedesaan. Tahun 2025 ini seharusnya jadi momen kebangkitannya. Setelah cedera, pindah tim, sampai akhirnya gabung sama Ducati dan sukses besar, tapi malah semua berubah dalam hitungan minggu. Dari podium tertinggi di Motegi, tiba-tiba absen di Mandalika, dan diumumkan gak akan balapan lagi musim ini. Netizen langsung heboh. Lah, ini champion apa cuti tahunan? Tapi tunggu dulu, kabarnya ada alasan serius di balik keputusannya ini. Bukan drama biasa dan bukan juga alasan klise kayak butuh waktu bersama keluarga. Kita bahas semua detailnya, termasuk rumor yang bikin pedok MotoGP makin panas. Comeback yang kayak film Hollywood. Setelah bertahun-tahun dihantui cedera, akhirnya Marquez bangkit. Di awal 2025, dia tampil gila-gilaan, literally vintage Marquez. Tikungan ekstrim, overtake sadis, dan gaya elbow down khasnya bikin penonton nostalgia. Ducati bahkan kasih spek mesin khusus buat dia dan Bagnaia. Tanda kalau tim ini total dukung dia. Tapi kalau hidupnya Marc Marquez ini film, bagian ini tuh adegan slow-mo sebelum plot twist besar. Karena nggak lama setelah selebrasi juara dunia di Jepang, badai mulai datang. Fans udah siap nonton parade kemenangan, tapi malah dapet breaking news. Marquez cedera lagi. Ironis banget ya, baru sembuh, balik ke rumah sakit. Kadang hidup pembalap emang kayak roller coaster, cuma bedanya yang ini tanpa sabuk pengaman. Crash di Mandalika yang bikin dunia ngelus dada. Balapan di Mandalika harusnya jadi pesta, tapi ternyata malah jadi mimpi buruk buat Marquez. Di lap awal, setelah duel sengit sama Marco Bezzecchi, tiba-tiba, bam, motornya mental dan Marquez jatuh keras. Tim medis langsung bergerak, dan hasilnya cedera bahu kanan dan kerusakan ligamen. Buat orang biasa sih mungkin cuma, nanti sembuh. Tapi buat pembalap, bahu kanan itu nyawa. Ironinya, bagian itu juga yang dulu pernah hampir bikin dia pensiun. Di pedok, suasananya langsung kayak konser dibatalkan. Semua diam, cuma bunyi obrolan pelan. Apakah ini akhir buat Marquez? Dan di dunia MotoGP, kalimat itu nggak pernah terdengar bagus. Race day, hari yang ditunggu. Tapi bukan hasil yang diharapkan. Balapan utama dimulai dengan antusiasme besar. Lampu padam dan 22 pembalap melaju. Tapi Aprilia seperti kehilangan semangat tempur. Bezzecchi berjuang keras hanya untuk bertahan di posisi tengah. Akhirnya, ia finish di urutan ke-11, hasil yang pahit untuk tim dengan ambisi besar. Meski rival seperti Bagnaia gagal finish, Aprilia tak mampu memanfaatkan kesempatan itu. Dalam istilah balapan, mereka kembali ke bumi. Seorang komentator bahkan berkata, hari ini Bezzecchi lebih banyak melawan motornya sendiri daripada pembalap lain. Kalimat itu terdengar lucu, tapi juga menyakitkan bagi fans Aprilia. Jadi, apa yang salah sebenarnya? Menurut analisis teknis, ban dan setup motor jadi biang utama. Ban baru seharusnya memberi grip lebih baik. Tapi bagi Aprilia, justru terasa seperti es batu di aspal. Cuaca panas ekstrim memperburuk situasi. Suhu lintasan melonjak,
dan performa ban turun drastis. Aprilia kesulitan menyesuaikan tekanan ban dengan gaya berkendara Bezzecchi, membuat performa motor terasa berat dan liar. Salah satu teknisi bercanda, motor ini kayak punya kepribadian ganda, di tikungan jinak, di lurusan ngamuk. Lucu, tapi fakta teknis di baliknya cukup serius. Klasemen naik posisi, tapi turun moral. Meski hasil race buruk, Bezzecchi justru naik ke posisi 3 klasemen karena bak daya gagal finish. Ironi yang menarik, naik peringkat tanpa benar-benar tampil baik. Dalam dunia balap, itu seperti menang undian tanpa beli tiket. Tapi, angka di tabel klasemen tak bisa menutupi masalah performa. Tim Aprilia sadar bahwa meski mereka masih bersaing di atas kertas, moral tim sedang anjlok. Di pedok, ekspresi mereka lebih mirip tim sepak bola yang kalah adu penalti, dekat dengan kemenangan, tapi tetap kalah. Tekanan makin tinggi, waktu makin sedikit. Dengan 2 seri tersisa, Aprilia berada di posisi berbahaya. Cukup kuat untuk berharap, tapi cukup rapuh untuk kehilangan segalanya. Tekanan kini bukan hanya dari rival, tapi dari dalam tim sendiri. Setiap sesi latihan berikutnya terasa seperti ujian nasional. Satu kesalahan bisa menghapus seluruh musim. Manajer tim sempat berkata dalam wawancara, "Kami tahu potensi motor ini besar, tapi potensi saja tidak memenangkan balapan." Kalimat itu disambut senyum tipis dari Bezzecchi, mungkin karena setuju, atau mungkin karena lelah mendengarnya berulang kali. Masih ada peluang, tapi perlu keajaiban. Meskipun Malaysia memberi hasil pahit, peluang comeback tetap terbuka. 2 seri tersisa memberi kesempatan untuk menebus kesalahan. Namun agar itu terjadi, Aprilia harus memperbaiki masalah ban, menyesuaikan setup, dan mungkin membawa sedikit keberuntungan. Dalam dunia MotoGP, keajaiban bukan hal baru. Tapi seperti kata pepatah pedok, keberuntungan hanya datang ke tim yang siap. Jadi, kalau Aprilia ingin bangkit, mereka tak bisa hanya berharap pada doa, tapi juga kerja keras yang presisi. Dan ya, sedikit humor pun tak ada salahnya. Karena kalau tak bisa tertawa, balapan terasa 2 kali lebih berat. Kembali ke bumi, tapi belum jatuh. Dan akhirnya inilah kesimpulan yang bisa kita ambil. Aprilia datang ke Sepang dengan mimpi besar, tapi hasil Malaysia membuktikan bahwa realita MotoGP kadang lebih keras dari tikungan terakhir. Namun, meski kembali ke bumi, mereka belum kalah. Klasemen masih terbuka dan 2 seri tersisa bisa mengubah segalanya. Pertanyaannya, apakah Aprilia akan bangkit seperti Phoenix dari abu kegagalan atau semakin tenggelam dalam tekanan akhir musim? Waktu yang akan menjawab. Dari studio GP Update, saya Adi Bejo, pamit undur diri. Ingat, di dunia balap, 1 tikungan bisa mengubah seluruh cerita. Sampai jumpa di seri berikutnya.